Ini video bakal panjang karena gue bakal cerita semuanya. Mungkin akan gue bagi-bagi beberapa part. Kita opening dulu. Check it out. Nah, jadi gue pengen cerita. Hari ini kan libur tanggal merah, ya kan? Kalau memang kalian suka video ini, kalian komen di bawah, terus kalian subscribe, kasih masukannya apa yang pengen diobrolin di video ini. Kalau memang kalian suka, gue bakal ngomong banyak seputar tentang apa yang terjadi sama gue. Sebenarnya gue hari ini libur, tadi udah bikin beberapa konten juga dari pagi karena memang ya banyak terinspirasi juga lah dari kontennya. Gue nonton ini kan fast reaction ya, kontennya Putri Tanjung sama Pandji Pragiwaksono. Tadi beberapa udah gue share juga di story IG yang tentang obrolannya. Di situ banyak sekali, gue ada catat hampir 12 halaman guys. Intisari dari obrolan mereka yang sangat inspiratif, cukup mendalam menurut gue, dan gue banyak dapat ilmu. Dan yang bikin gue yakin itu pengen berbagi sama kalian. Sebenarnya gue nggak pengen berbagi gitu, namanya juga ide gitu ya. Gue juga belajar proses nih ya, nulis nih beberapa halaman, ngambil intisari terus kita bagikan. Nah, yang buat gue yakin untuk membagikan akan hal ini adalah Pandji Pragiwaksono ngomong gini ke si Putri Tanjung. Gue gak pernah takut berbagi soal ide. Nah, yang penting adalah soal tentang eksekusinya, kata dia kayak gitu. Nah, di situ gue yakin, jadi gue banyak belajar dari beliau. Gue juga udah sudah apply ya, Bang Pandji. Mudah-mudahan ini udah coba beberapa kali, mudah-mudahan bisa dipanggil untuk interview. Saya pengen sekali bekerja di bawah naungan Anda, karena banyak belajar tentang ilmu leadership, Pandji as entrepreneur and Pandji as entertainer. Itu setelah menonton video itu. Jadi, dan gue juga ngefans sama Putri Tanjung. Kalau ditanya Putri Tanjung itu, gue kenalnya dari junior gue. Sebut aja namanya kali ya. Nggak usah lah ya kali ya. Dari junior gue ya, yang bisa dibilang gue susah untuk mengkomunikasikan kata-kata yang tepat gitu. Jujur gue memang agak sakit hati sama dia, tapi gue sudah berusaha untuk memaafkan karena gue sempat buat nulis blog tentang ya junior inilah itu mungkin pada saat itu karena mungkin ya sakit hati. Tapi jujur honestly gue udah memaafkan dia. Ya nggak tahu karena dia polos atau apa gitu, dia lupa siapa yang memang sudah membesarkan namanya gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga, karena gue sadar apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau abang ada salah sama kalian, abang minta maaf dengan dari lubuk hati yang abang paling dalam semuanya, untuk adik-adik Bang Firdo yang di Umsul lah terutama ya, Ayu, Umu,
Dea, Novita, ya kalian nggak salah deh gitu kan. Yang salah itu yang mungkin ya diri abang sendiri juga gitu. Sebenarnya abang peduli sama kalian, cuman mungkin ya itu tadilah seiring dengan berjalannya waktu kan semua proses gitu kan. Apa ya, ya gitulah pokoknya ya. Jadi intinya mengingatkan Putri Tanjung itu abang tahunya dari Ayu. Ayu itu kan dulu pernah sempat kalau nggak salah ikut event organizer-nya seminarnya si Putri Tanjung. Nah gara-gara itu abang oh ya notice di si Putri Tanjung itu tadi ya kan. Sebenarnya Ayu itu potensial deh gitu, maksudnya memang apa ya, ya mungkin belum rezekimu aja kali ya, karena kau juga punya mimpi kau pada saat itu juga. Ini abang nggak menyalahkan dirimu juga, ya udahlah sudah berlalu itu udah sama-sama. Nah jadi abang tadi abang kalau ingat sosoknya Putri Tanjung itu ingat Ayu gitu. Sangat potensial gitu, tapi mungkin ya belum rezeki dia juga. Kita kan punya rezeki masing-masing ya, punya mimpi masing-masing kan gitu. Alhamdulillah abang juga ngambil hikmahnya. Jadi ya banyak belajar dari dia, karena memang Putri Tanjung itu kan banyak kemiripan juga sama abang, sama-sama di bawah nama besar orang tua gitu kan. Terus juga pelaku event organizer kan gitu kan. Passionnya juga tentang pariwisata, sama kayak ya kurang lebih mirip-mirip lah gitu kan ya, karena mungkin dari jurusan yang sama juga, bidang yang sama juga gitu. Jadi ya sosok yang inspiratif menurut abang, apalagi dikombinasikan dengan Pandji Pragiwaksono. Jadi makin ini dia. Ya kalian tahu sendiri kan, karena kalau abang memang fans sama Bang Pandji Pragiwaksono gitu dari dulu, dari lama, dan abang selalu mengajarkan gitu, selalu membagikan gitu ya. Walaupun ilmu abang belum jago-jago kali lah, tapi abang selalu berbagi sama kalian. Ya memang abang dari dulu kayak gitu orangnya kan, nggak kenal tulus-tulus aja dari dulu, berkawan juga kayak gitu. Cuman mungkin karena saking tulusnya jadi ya, mudah di ini gitu kan ya. Salah abang juga berarti kan gitu, terlalu polos juga. Jadi jangan terlalu baik juga gitu, karena sesuatu yang berlebihan itu kata Rasul juga nggak bagus gitu ya. Sama-sama belajar, sama-sama berproses, karena sejatinya hidup ini selalu adalah proses pembelajaran. Jadi kalau siapapun yang mungkin kesel sama gua, ya gua minta maaf, karena memang ini tulus dari hati gue yang paling dalam. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Apa ya, kalaupun ada permasalahan di masa lalu, ya itu tadi udah semua udah gue maafin. Jadi karena gue sadar satu hal gitu, dendam tidak akan menginginkan kita gitu. Dendam tidak akan menghilangkan dendam itu juga, terus akan menimbulkan dendam-dendam yang lainnya gitu. Itu tadi, kita balas dendam juga bukan berarti apa kan kita tenang juga kan gitu. Toh ujung-ujungnya nanti bakal melahirkan dendam yang lainnya. Jadi ya, dendam itu akan terus gitu selama kita masih punya ada rasa amarah. Gue jujur memang bukan orang yang sempurna kali gitu. Gue juga masih banyak kekurangan. Gue juga masih banyak proses belajar, masih sering blunder gitu. Gue nyerang kalian juga ya, mungkin itu proses pembelajaran lah ya, sebagai bentuk apa ya, bentuk dari perlawanan hati gue ini gitu mungkin. Karena kan susah ya mengendalikan hati gitu. Maksudnya mengendalikan hati, kita kan manusia biasa ya, makanya kita selalu mohon petunjuk sama Tuhan gitu. Ya Allah, berikan kemudahan. Dan nasihat bokap gue juga lah gitu, dia bilang penampilannya dirapiin, jaga penampilan, kumis dicukur kata dia gitu, jaga wibawa, jaga sikap, sayang sama adik-adiknya, jaga sholat, ngomong dari hati kepada adik-adiknya gitu, karena adik-adikmu kan cewek semua gitu.
fokus sama hobi boleh gitu, tapi ya tetap fokus sama kerjaan. Ketika lagi kerja ya kerja, ketika lagi weekend ya udah nggak apa-apa, bebas mau ngapain gitu. Kayak ini gue hari ini kan libur, besok harusnya kerja, tapi karena memang gue udah ini jadi ya ada inilah gitu, ada yang nggak bisa gue bagikan di sini. Intinya gue besok nggak bisa masuk kerja gitu, karena suatu alasan yang nggak bisa gue share. aduh. Oke, ya itu tadi pesan bokap, dan intinya bokap bilang itu dendam itu akan melahirkan ini juga. Jadi kalau kita mau jadi orang yang sukses, dan kawan-kawan gue juga bilang tuh pada akhirnya dendam kau akan sama orang yang udah ngejahatin kau gitu kan. Udah dibilang kita akan berterima kasih sama orang yang pada akhirnya kita akan berterima kasih pada dua orang yang menyakiti kita dan orang yang ingin kita, yang percaya sama kita. Bentar ya, gua nggak tahu ini video bakal berapa lama, tapi nanti yang jelas pasti gua bagi-bagi lah. Nah jadi kita lanjut, itu tadi intermezzo ya guys. Jadi gua kan udah catat nih 10 halaman, nanti ada apanya di sini di layar. Gua kasih linknya, nggak usah lah ya, kalian cari aja di sini ngobrol sore semaunya Putri Tanjung sama si Panji Pragiwaksono, dan tentang work life balance. Kontroversial yang catatan yang gua catat pertama kali adalah Panji Pragiwaksono ini sosok yang kontroversial ya. Terus dia bilang gini, semakin tinggi pohon maka semakin tinggi badai yang menerpa gitu. Kasus ini bisa tercuak dan bisa viral di Twitter karena dia ranting di Twitter. Dia bilang, apaan sih Lonji, orang dia kan mau pindah kantor ya kan, terus dia nggak ada, tiba-tiba ada ngelihat lokasi untuk kantor baru. Mereka kan mau pindah kantor karena memang kantor makin sempit, karena memang karyawannya nambah terus gitu. Jadi tiba-tiba dia ngechat, kirim ke WhatsApp grupnya kerjaan, terus dia ngomel di Twitter, apaan sih Lonji, ini kan hari Minggu kayak gitu, jam 00:45 gitu, masih mikirin kerjaan juga gitu. Terus dia bilang nggak enak kerja sama gue itu orangnya demanding, gue itu orangnya bukan leaders yang baik, dia bilang kayak gitu. Terus yang gue pelajari dari beliau adalah pembawaannya santai gitu kan, tetap ya dia sebagai seorang stand up comedian ya, yang notabene kita tahu dia adalah orang yang lucu gitu kan. Pembawaannya lebay bisa dibilang, tapi ketika di interview sama si Putri Tanjung, dia menjadi sosok yang agak jaim gitu. Bukan, maksudnya mungkin menyesuaikan tempat, bukan jaim juga, karena mungkin ya kita harus ada dua karakter kan gitu, Panji as entertainer dan Panji as entrepreneur gitu. Jadi supaya terlihat wibawanya ya kita tetap harus melihat situasi keadaan gitu. Dia meraba gitu, dia nggak langsung terbawa suasana langsung menjadi orang yang seperti dia gitu. Itu gue pelajari dari psikologi orang ya, bokap gue juga banyak ngajarin lah tentang hal itu. Lihat sikon ketika berbicara dengan lawan bicara atau interviewer. Dari pandemi banyak yang diambil dari kita. Nah, dia bilang gini, pandemi itu banyak mengambil dari kita. Terus katanya, dan begitu juga sebaliknya, kita juga sebenarnya harus bisa mengambil banyak dari pandemi ini, itu kata dia. Terus kita dipaksa, terus si Putri Tanjung bilang kita force change in the way gitu, dipaksa berubah untuk ya itu tadi, untuk menyesuaikan dengan keadaan gitu kan, karena lagi pandemi. Harus harus terus berpacu, saatnya menang bersama kata dia. Itu kan udah nggak saatnya lagi
menang sendiri-sendiri. Itu kata-katanya yang gue ingat. Kita harus dipaksa untuk beradaptasi. Terus dia ngobrol-ngobrol panjang sampai dia bahas tentang dia workout gitu kan, workout menurunkan berat badannya karena dia sempat pingsan waktu dia liburan ke Bali sama anak dan istrinya gitu, drop gitu. Terus dia ke dokter, ya mungkin karena faktor kesehatan kali ya, dia anda berhenti bernapas hampir 26 kali katanya gitu. Nah, dok, yang bahayanya tuh berapa? 30 kali, cuman beda 4 aja. Jadi dari situ dia memutuskan untuk lari setiap pagi gitu kan. Dan demi untuk kesehatan dia juga, karena dan yang paling mengecewakan dia yang gue ingat itu adalah ketika dokter bilang dia tidak bisa bermain bola dan bermain basket lagi, sementara dia cinta kali sama yang dua bidang olahraga itu kan gitu kan. Terus ya dari situ dia mulai mengurangi berat badannya. Orang tuh semakin tinggi ilmunya malah semakin sehat ya kan, karena memang dia tahu kesehatan itu penting, apalagi di usia yang memang udah nggak muda lagi gitu kan, untuk supaya bisa tetap aktivitas sesuai yang dia mau ya dia olahraga. Makanya gue juga udah mulai karena ya itu tadi, kalau kita kebanyakan makan juga kan menghambat kreativitas kita, menghambat kerja otak kita cepat nangkap gitu. Sama juga dengan merokok atau segala macam ya gitu ya. Mulai pelan-pelan gue mulai kurangin gitu, mulai aja dulu kan gitu kan. Itu dia. Terus gara-gara dia kurus, dia bisa makan mie lagi kata dia gitu. Karena selama dia gemuk dulu dia takut makan mie, karena kan mie itu ini ya lebih gulanya lebih tinggi daripada nasi gitu. Dia bilangnya gitu. Terus ngobrol-ngobrol mereka Virgo gitu kan, si putrinya kalau nggak salah Virgo apa gitu. Terus dia jelasin dia Virgo itu apa ya, orang yang ambisi. Ketika ngefans sama sesuatu, suka sama sesuatu, ngefans sama MU, dia bakal ini kali katanya gitu. Nggak tahu itu bilangin siapa, pokoknya dia bilang gitulah. By the way, siapa bapak gua apa gitu jadi bapaknya si Putri Tanjung ini Pak CT, halo Pak CT. sama kayak si Putri Tanjung, sama kayak si Panji Pragiwaksono, sama zodiaknya gitu. Intinya gitu yang gua ingat tadi. Terus si Panji bilang, apa rahasianya lo bisa nurunin berat badan? Gua plant based liberal, karena kalau plant based aslinya dia nggak bisa diajakin nongkrong. Gue masih pengen diajakin nongkrong sama teman-teman gue katanya. Seru lah obrolannya. Terus ketika kita terlalu sering benar bukan berarti kita selalu benar. Nah itu hati-hati terjebak, jangan mudah terjebak, karena gini kan, ketika orang sering benar gitu, maksudnya bukan berarti dia selalu benar gitu. Itu pelajarannya penting juga tuh yang gue bisa ambil dari obrolan itu tadi. Kayaknya sangat banyak, gue sampai 12 lembar men nyatetnya gitu. Jadi ini mungkin akan dibagi jadi 12 part juga kali ya kan, tergantung lah isi videonya, biar nggak salah lama-lama. Kali ini aja udah 18 menit kan gitu, nggak terasa hampir 20 menit. Ketika kita terlalu sering benar bukan berarti kita selalu benar kan gitu kan. Terus jangan jadi the loudest voice in the room. Nah, itu nggak boleh, itu berbahaya, karena kita harus juga have to be challenged kalau kata si Putri Tanjung gitu kan. Jadi jangan merasa kita sebagai seorang leader yang baik gitu. Jadi terus dia bilang we have to be challenged meskipun seorang pemimpin kan gitu kan. Entah seperti Tanjungnya atau si Panji Pragiwaksono gitu lah, gue lupa. Nah, terus gue isi dengan orang-orang yang berani challenge gue kata dia gitu, bukan orang yang yes man gitu. Jadi dia punya meng-hire karyawan, tapi karyawannya enggi-enggiain ngono lo, kok bos cucu nih. Dia nggak mau, dia harus dikritik juga. Jadi bukan berarti Panji itu
sering benar, dia selalu benar. Enggak, dia pengen diisi dengan orang-orang yang memang berani men-challenge dia gitu. Dia bilang gitu. Terus dia cerita juga ketika di luar negeri gue sering jadi rajin ibadahnya. Terus gue senang aja jadi minoritas di negara lain. Gue sering mengunjungi masjid-masjid yang bagus gitu. Jadi selain dia seorang entertainer yang bagus, dia juga rajin ibadahnya. Itu yang gue suka, itu yang gue nilai. Nggak tahu ya aslinya gimana, tapi gue ngelihatnya dari sini lu keren banget. Terus bisa jadi konten yang melatih kreatif ya. Terus tadi disindir-sindir juga. Jadi si Panji Pragiwaksono sama si Putri Tanjung itu pernah main werewolf. Mereka tahu siapa yang lebih licik-licik kan gitu. Kalau werewolf itu kan bagus ya untuk melatih kreativitas dan melatih melatih leadership kita juga. Jadi nanti kapan-kapan kita buat main ini ya, werewolf ya, itu bagus gamenya. Terus seluruh lapisan masyarakat udah tahu apa itu stand up, termasuk ada cerita gitu. Jadi stand up itu kan udah lama ya, stand up comedy itu dari tahun 2011 kalau nggak salah, 2011, 2012, 2013. Nah boomingnya itu baru beberapa tahun ini gitu, dari 2018, 19, 20 karena pandemi ya. Jadi kalau dulu mungkin yang tahu stand up itu cuman kalangan ya komunitas saja, anak-anak muda gitu, eksekutif muda, orang-orang yang hidup di kota gitu. Tapi sekarang semenjak stand up udah ini